Dalam sejarah Islam, ada satu masa yang disebut sebagai Golden Age. Masa keemasan yang menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, kekayaan, dan kebudayaan terbesar di dunia. Dan tokoh yang memimpin era kejayaan itu adalah Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah yang namanya tidak hanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi juga dalam kisah-kisah 1001 Malam. Lantas, siapakah sebenarnya Harun ar-Rasyid? Dan mengapa masa pemerintahannya begitu dikenang? Inilah kisah selengkapnya. Harun ar-Rasyid lahir pada tahun 766 Masehi di kota Rey, Persia, wilayah Iran sekarang. Ia adalah putra Khalifah Al-Mahdi dan Al-Khayzuran, seorang wanita cerdas yang berperan besar dalam pendidikan para pangeran Abbasiyah. Sejak kecil, Harun dibesarkan di lingkungan istana yang penuh ilmuwan, ahli fikih, penyair, dan diplomat. Ia belajar fikih, hadis, strategi perang, dan administrasi negara. Bahkan sebelum menjadi khalifah, Harun sudah memimpin ekspedisi militer melawan Romawi Bizantium dan berhasil mencetak prestasi yang membuat namanya dikenal. Pada tahun 786 Masehi, di usia yang sangat muda, baru 20 tahun, Harun naik tahta menjadi Khalifah Abbasiyah kelima. Meski muda, ia didukung oleh penasihat-penasihat hebat dari keluarga Barmaki, terutama Yahya bin Khalid al-Barmaki. Dengan dukungan administrasi yang kuat, Harun memulai masa kepemimpinan yang kelak dianggap sebagai puncak kejayaan dinasti Abbasiyah. Salah satu pencapaian terbesar Harun adalah membangun dan memperkuat Bait al-Hikmah atau House of Wisdom. Bait al-Hikmah adalah pusat penerjemahan terbesar di dunia. Tempat ilmuwan dari Arab, Persia, India, bahkan Yunani bekerja sama. Perpustakaan megah dengan ribuan buku, pusat riset matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Disinilah tokoh-tokoh besar seperti Al-Khwarizmi, Jabir ibnu Hayyan, dan Hunain ibnu Ishaq mengembangkan ilmu yang kelak membawa pengaruh besar bagi peradaban dunia, bahkan hingga Eropa. Harun membiayai para ilmuwan dengan gaji khusus, menyediakan tempat penelitian, dan menjadikan Baghdad magnet bagi para pemikir dari berbagai negeri. Di masa Harun, Baghdad menjadi salah satu kota terkaya dan termaju di dunia. Kemakmuran ini datang dari perdagangan internasional yang melintasi Asia hingga Eropa, dan pajak yang teratur, pertanian dan irigasi yang dikelola dengan baik, dan keamanan jalur perdagangan yang dijaga ketat. Baghdad pada masa itu memiliki rumah sakit umum, pasar yang rapi, sekolah, taman kota, serta jalan-jalan yang terang pada malam hari. Kan, banyak ahli menyebutkan Baghdad masa Harun sebagai kota paling modern di dunia. Harun juga dikenal sebagai pemimpin yang kuat di panggung internasional. Ia melakukan hubungan politik dengan Byzantium, dengan India, dan juga yang paling terkenal yaitu dengan Kaisar Karl Lemaitre di Eropa. Hubungan ini sangat terkenal karena Harun mengirimkan hadiah istimewa berupa jam air mekanik, teknologi canggih pada zamannya, sebagai tanda persahabatan. Hadiah ini membuat Eropa terkesan dengan kemajuan teknologi dunia Islam. Harun ar-Rasyid digambarkan sebagai seorang pemimpin yang pencintai ilmu, adil dan bijaksana, dekat dengan rakyat, serta religius dan sederhana dalam beberapa aspek hidupnya. Ia sering menyamar di malam hari untuk melihat keadaan rakyat Baghdad. Cerita-cerita tentang sikap adil dan kedermawanannya banyak muncul dalam kisah 1001 Malam, walaupun tidak semuanya benar-benar historis. Meskipun penuh kejayaan, masa pemerintahannya juga menghadapi tantangan. Beberapa wilayah seperti Khurasan melakukan pemberontakan,
Yang paling sulit adalah konflik internal yang melibatkan dua putranya, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Harun sebenarnya sudah mengatur suksesi, tetapi setelah ia wafat, kedua putra ini terlibat dalam perang saudara besar yang merusak stabilitas Abbasiyah. Harun ar-Rasyid wafat pada tahun 809 di kota Tus, Persia. Harun ar-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang memandu kekuatan politik, kecintaan terhadap ilmu, serta kemakmuran ekonomi, menjadikannya pemerintahan sebagai salah satu masa paling gemilang dalam sejarah Islam.